kembali boleh ada di tempat ini. Kita bersyukur karena Tuhan baik buat saya dan saudara, sehingga kita masih diberikan kesempatan hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Saya percaya kita datang ke tempat ini dengan membawa sukacita kita, rasa syukur kita kepada Tuhan. Tinggalkan semua beban kita, saudaraku. Kurang lebih 2 jam ke depan kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Hati kita berikan buat Tuhan. Penyembahan kita, pujian kita hanya untuk Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Dan sebelum kita masuk dalam ibadah kita di pagi ini, kita akan memulai dengan doa, dan saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Doa pembukaan saya berikan kepada Bapak Pendeta. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan terima kasih untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami diberi kesempatan untuk bisa kembali menikmati hidup ini. Itu semua karena kebaikan-Mu, itu semua karena anugerah-Mu bagi kami. Oleh sebab itu kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah kami diberi kesempatan untuk bisa menikmati hidup ini. Kami mempergunakan hidup ini untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena kami diberi kesempatan untuk ada dalam persekutuan dengan Tuhan di saat pagi hari ini. Kami minta pertolongan Tuhan sebelum kami mulai dengan ibadah dan pelayanan kami pada saat pagi hari ini. Suci kuduskan kami semua. Ampuni segala pelanggaran dosa kami semua. Dan biarlah hati, pikiran dan seluruh kehidupan kami mau tertuju hanya kepada Tuhan, sehingga ibadah kami, pelayanan kami pada saat pagi ini tidak sia-sia. Itu semua diberkati oleh Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani pada saat pagi hari ini, Tuhan urapi mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga pelayanan mereka bukan pelayanan yang biasa-biasa saja, tapi pelayanan yang luar biasa yang menjadi berkat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Semua jemaat Tuhan yang sudah hadir, kami minta pertolongan Tuhan, persiapan hati mereka semua, sehingga ketika mereka beribadah kepada Tuhan, ada sukacita, ada hal yang luar biasa yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan, Tuhan percepatkan akan mereka tibakan dengan selamat sampai di tempat ini untuk bersama-sama dengan kami memuji dan membesarkan nama Tuhan. Segala hal yang tidak benar kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus, dan biar kuasa Roh Kudus yang memberkati ibadah kami pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami di saat pagi hari ini. Haleluya, percaya katakan. Mari arahkan seluruh kehidupan kita buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur untuk segala persembahan kepada Tuhan. Sembah
kasih-Mu. Kematian tidak bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Kami semua adalah milik-Mu Tuhan. Karena itu pada hari ini kami siap, kami rindu untuk meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih saudaraku. Kita bersyukur buat Tuhan karena Tuhan selalu baik buat saya dan saudara. Amin. Berikan salam kiri kanan, katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik, sungguh baik. Amin. Amin. Karena Dia baik, saya dan saudara ada sampai hari ini. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan juga. Amin. Haleluya. Katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. yang sanggup hidup saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan, kita tetap lanjut dengan pujian dengan Tuhan. Jiwa
bersama dengan Tuhan kita tidak perlu takut dan khawatir. Amin. Puji Tuhan. Saya persilakan kepada kaum pria untuk memberikan satu pujian bagi nama Tuhan. Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari hamba-Nya. Sekali lagi saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Meskipun Tuhan tak menolong kita, saudaraku, mari tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan. Amin. Dia setia di dalam ketidaksetiaan kita. Meskipun dunia
karena berkali-kali Tuhan sudah menolong kami. Berkali-kali Tuhan menguatkan kami meskipun dalam lembah kekelaman, meskipun kami terus ada air mata, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang terus menyatakan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami tetap akan percaya kepadamu apapun situasi yang kami hadapi. Setiap musim kehidupan kami akan tetap terus mengandalkan Tuhan dan percaya kepadamu satu-satunya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima setiap pujian, penyembahan umat Tuhan. Jadikan setiap persembahan kami saat ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan ini persembahan yang bisa kami berikan kepadamu Tuhan. Dan sekali lagi, biar semua berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami izinkan Roh-Mu bekerja di tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami semua, menguasai tempat ini, berdaulat penuh di tempat ini, agar kebenaran firman Allah yang kami dengar menolong dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah bagi kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus firman Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan, sebab Tuhan baik bagi kita semua saudara. Amin. Haleluya. Tidak terasa kita sudah ada pada bulan November. Haleluya. Tinggal 1 bulan lagi kita sudah masuk bulan Desember, saudara. Haleluya. Tidak terasa 1 tahun. Ya. Karena itu memasuki bulan Desember ini ya memang banyak pergumulan ya. Tapi saya percaya kalau bersama dengan Tuhan kita akan bisa lewati semua pergumulan itu. Amin. Haleluya. Jadi kita berdoa supaya Desember lagi ya. Sebentar lagi kita akan masuk di bulan Desember. Banyak pergumulan, tapi bagi saya seberat apapun pergumulan kita, Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Haleluya. Bilang kiri kanan, Tuhan pasti akan menolongmu. Haleluya. Ya. Tuhan pasti akan tolong kita, saudara. Ya. Mungkin ada yang pikir baju baru, ya. Ada yang pikir rumah baru, maksudnya dicat begitu. Macam-macam, saudara. Tapi bagi saya, Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Haleluya. Percaya, amin. Haleluya. Selalu yakin Tuhan pasti akan tolong. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, minggu kemarin kita sudah dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Ringo, ya, yang kita tahu betul bahwa bagaimana respon kita terhadap kasih Tuhan yang luar biasa itu. Amin. Haleluya. Jadi ada respon yang luar biasa yang harus kita lakukan dalam hidup kita di tengah-tengah kita mengiring Tuhan, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, begitu ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kasih Tuhan itu besar buat dunia termasuk saudara dan saya. Haleluya. Lalu dilanjutkan dengan kalimat selanjutnya dikatakan, sehingga ia mengaruniakan. Jadi saudara, kekuatan kasih, kekuatan cinta disertai dengan harus ada pengorbanan. Jadi dengar, kalau Anda mencintai Tuhan terus tidak berkorban, omong kosong cinta. Karena Tuhan kasih contoh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Tuhan mengasihi luar biasa pada dunia ini. Lalu dilanjutkan dengan kalimat, sehingga ia jadi orang memberi harus dasarnya Makanya saya sering bilang, saya pernah khotbah beberapa tahun yang lalu dengan judul kekuatan cinta. Jadi kalau kita bangun cinta tanpa pengorbanan, tanda tanya cintanya. Jangan sampai cintanya ini bilang kiri kanan, tapi saya tidak palsu.
Kan ada orang, apalagi anak-anak muda, aduh, kalau pacaran pertama lihat dia mau berkorban atau tidak. Jangan pacaran 1 tahun tidak pernah datang di rumah, tidak mau berkorban. Pacaran baru dia tidak beli kau makan kah, jalan-jalan di Pergon sama kah, di mana kah. Jadi kekuatan cinta itu harus disertai dengan pengorbanan. Haleluya. Amin. Bilang kiri kanan, kau harus banyak berkorban. Jangan cinta, tidak ada pengorbanan, makan tuh cinta. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu minggu kemarin ya disampaikan oleh hamba Tuhan Pak Pendeta Ringo Kastanya dan beberapa poin yang luar biasa. Dan saya tidak perlu lagi mereviewnya, saudara bisa lihat di mana? YouTube gereja. Haleluya. Tapi tolong kalau lihat YouTube jangan lupa di subscribe, like, komen, share, biar channel kita berkembang gratis. Siapa tahu lama-lama kita bisa dapat berkat lewat YouTube. Haleluya. Amin. Begitu. Jangan cuma nonton saja. Haleluya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, saya akan bicara tentang menghadapi pergumulan yang sukar. Haleluya. Suka tidak suka, kadang-kadang pergumulan kita ini sukar, sulit, berat. Nah, firman Tuhan akan memberikan kiat bagi kita atau cara bagaimana kita menghadapi pergumulan-pergumulan yang sifatnya sukar, sulit, dan berat itu. Mari kita lihat firman Tuhan dulu dalam Mazmur pasal 44. Kita baca firman Tuhan dulu sebagai rujukan kita dari judul khotbah yang akan saya bagikan bagi kita pada pagi hari ini. Mazmur pasalnya yang ke-44. Ya, kita lihat Mazmur pasalnya yang ke-44. Sebenarnya satu perikop dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Tapi saya akan coba baca satu ayat saja untuk mewakili dari semua ayat ini, ya, biar kita juga menghemat durasi waktu kita. Haleluya. Mazmur pasal 44 ayat pertama sampai ayat 27, tapi kita baca saja ayatnya yang ke-23. Satu ayat kita baca, oleh karena itu saya mengajak kita bersama-sama membacanya ini. Ayat 23 dari Mazmur 44. Sekali lagi ayat ini mewakili ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-27. Sudah dapat semua? Pastikan sudah dapat ayatnya. Mazmur 44 ayat 23, hitungan yang ketiga kita baca dengan keras secara bersama-sama. 1, 2, 3. Haleluya, puji Tuhan ya. Sekali lagi ini mewakili ayat 1 sampai dengan ayat 27 ya, di mana para Bani Korah, pemimpin Bani Korah, mereka mengalami apa yang disebut dengan penindasan. Artinya kesukaran, kesulitan yang luar biasa, diwakili oleh ayat 44 pasal 23 dikatakan, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut, sepanjang hari kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ayat ini mewakili ayat 1 sampai dengan ayat 27, bagaimana para pemimpin Bani Korah membuat mazmur di tengah-tengah apa yang mereka alami, yaitu apa? Sebuah pergumulan, sebuah penindasan, kesulitan, ya. Kalau saudara lihat dari perikop besar dikatakan jeritan bangsa yang tertindas. Haleluya.
Jadi ternyata saudara, kalau kita perhatikan bahwa ayat pembacaan kita 23 dikatakan dengan jelas bahwa oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari-hari. Mereka menghadapi pergumulan yang sukar. Mereka menghadapi pergumulan yang sulit, beban berat. Haleluya. Saya tidak tahu saudara dan saya sekarang ini punya pergumulan apa. Ya. Tapi mungkin kalau agak mirip-mirip, hari ini Anda ada di sini bukan kebetulan. Karena kita akan lihat kiat Alkitabiah dalam menghadapi pergumulan-pergumulan yang sulit seperti ini. Ya. Haleluya. Kita akan lihat bagaimana para pemazmur, para pemimpin Bani Korah, mereka memberikan solusi bagi setiap saudara dan saya, bagi umat Israel pada kala itu, bagi mereka sendiri, tapi juga bagi saudara dan saya, supaya kita bisa tahu yang benar, cara yang tepat, cara yang Alkitabiah dalam menghadapi pergumulan-pergumulan yang sukar. Haleluya. Mari kita lihat yang pertama. Ya, ayatnya yang ke-18. Mari kita lihat ayat 18. Multimedia bisa munculkan ayat 18. Dikatakan firman Tuhan begini pada ayat 18, Bapak Ibu sekalian. Semuanya ini telah menimpa kami. Bayangkan, sebuah pergumulan penderitaan yang luar biasa, yang sulit. Karena itu saya catat pergumulan yang sukar. Dikatakan semuanya ini telah menimpa kami. Perhatikan bagian B, dikatakan begini. Tetapi kami tidak melupakan engkau. Kebenaran pertama yang saya ingin beritahu bagi saudara dan saya, untuk bisa menghadapi dan cara yang tepat, cara Alkitabiah dalam menghadapi pergumulan yang sukar. Dengar baik, sesukar apapun, betapa sulitnya masalah saudara saya dan saya, pemazmur Bani Korah mencatat cara pertama supaya kita bisa lewati dan hadapi pergumulan yang seperti mereka alami. Dengar, jelas dikatakan tidak boleh melupakan Tuhan. Seringkali kita kalau sudah ada masalah besar, kita suka lupa Tuhan. Maksud lupa Tuhan di sini, kita tidak minta Tuhan turun tangan, campur tangan. Kita tidak minta Tuhan hadir dalam pergumulan kita. Itu maksudnya. Padahal saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, harusnya kalau kita punya pergumulan yang berat, pergumulan yang sukar, masalah yang sulit, seolah-olah tidak ada jalan keluar, harusnya langkah pertama kita minta Tuhan hadir dalam pergumulan saya. Itu namanya kita tidak lupa Tuhan. Amin. Haleluya. Minta Tuhan, atau bahasanya begini, libatkan Tuhan dalam pergumulan kita. Haleluya. Jangan kita tidak libatkan Tuhan. Tidak libatkan Tuhan sama dengan lupa Tuhan. Makanya mereka di sini menghadapi penindasan, menghadapi pergumulan yang luar biasa. Mereka bilang gini, kami tidak melupakan engkau. Artinya mereka minta Tuhan hadir dalam persoalan. Siapa yang punya persoalan hari-hari ini? Sudahkah Anda minta Tuhan? Saya minta Tuhan hadir dalam masalahku. Saya sekarang ini lagi ditipu Tuhan. Tolong Tuhan. Cuman Tuhan yang bisa selesaikan masalah saya. Saya sedang ditipu, itu contoh. Semoga Anda tidak sedang ditipu hari-hari ini. Ya. Haleluya. Masalah apa? Yang saya temukan. Perhatikan, mereka bilang semua ini telah menimpa kami. Tapi mereka tidak melupakan Tuhan. Itu yang pertama. Tidak melupakan Tuhan di sini maksudnya mereka ingat Tuhan. Mereka melibatkan Tuhan. Banyak orang kalau ada masalah dia bukan libatkan Tuhan, salahkan Tuhan. Pertama salahkan A, B, C. Ujung-ujungnya dia salahkan Tuhan.
Saya mau kasih tahu ini sebuah kesalahan dalam menghadapi pergumulan yang sukar. Haleluya. Jadi kalau kita ada masalah, mari ingat Tuhan sekaligus minta Tuhan hadirlah. Kalau rumah tanggamu hari-hari ini kurang bahagia, minta Tuhan, kau hadir dalam rumah tanggaku. Karena kalau Tuhan hadir, pasti ada kebahagiaan. Amin. Haleluya. Jangan salahkan ini gara-gara keluarganya. Keluarganya bela-bela dia padahal salah. Haleluya. Tapi di sini tidak ada yang menyalahkan keluarga. Amin. Anak-anak muda, anak-anak dengar, jangan salahkan orang tua. Baru Anda bilang, kenapa saya lahir dari keluarga ini ya? Ya haleluya. Kita lahir itu kita tidak tahu di mana, siapa, apa. Kalau kita menghadapi ini saudara, saya betul-betul mendapat jawaban yang tepat ditulis oleh pemazmur Bani Korah ini. Tetapi kami tidak melupakan Engkau. Haleluya. Artinya mereka ingat Tuhan sekaligus minta Tuhan hadir. Saudara ingat waktu pesta perjamuan kawin di Kana? Waktu pengantin mereka pesta itu mengalami masalah soal kekurangan apa? Anggur. Haleluya. Apa yang mereka buat? Mereka undang Yesus. Mereka undang Yesus dan Yesus datang. Mereka paksa. Sini anggur sudah habis. Tuhan bilang begini, waktuku belum tiba. Padahal sudah di situ. Kita kadang-kadang Tuhan sudah ada, Tuhan sudah siap menolong, tapi karena belum waktunya, kita sudah marah-marah. Ya. Haleluya. Ketika pesta itu mengundang Yesus, mujizat terjadi. Air menjadi anggur. Haleluya. Baru anggur yang disiapkan itu anggur terbaik, bukan anggur Kana Israel. Haleluya. Disuruh tester. Tester itu maksudnya kalau di Israel, kalau Anda masuk toko di kota Kana, ada toko. Setiap kali orang mau beli anggur, dikasih siapkan tester. Tester itu maksudnya satu seloki. Tahu satu seloki itu tester. Tapi orang kalau sudah baru dia kasih satu botol tester. Lah orang teh, sedap. Sedap. Ada yang sampai 10 slot, itu bukan tester. Haleluya. Saya bawa kompria ke Israel, tester. Saya, ini tester ini. Aduh dingin ini, memang dingin. Haleluya. Apalagi di atas pesawat. Saudara kalau naik pesawat luar negeri, kemarin naik pesawat apa ya? Emirates. Ya, pesawat besar. Di pesawat itu semua ditawarkan. Bayangkan. Tapi ada botol-botol kecil yang anggur-anggur kecil ini. Masalahnya yang kasih contoh ini ketua kompria ini. Haleluya. Botol-botol kecil itu. Termasuk sekretaris pria mana? Oh, haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu punya kenangan tersendiri. Saya berdoa supaya, dan memang kalau saya sudah beberapa kali ke sana, puji Tuhan pria sudah bisa ke sana. Kita berdoa supaya wanita juga
punya program untuk ke Israel. Amin. Ya, kalau gembala sudah pergi, pasti jemaat juga pergi. Kecuali jemaat dalam keadaan yang lain ya. Pak Martin kalau masih sehat masih bisa pergi. Haleluya. Harus iman Pak. Haleluya. Itu pergumulan berat. Libatkan Tuhan jadi. Yang penting Tuhan yang gendong Bapak naik pesawat, turun pesawat. Begitu. Haleluya. Jadi saya ulangi lagi, kembali dalam pembacaan firman Tuhan kita. Cara yang tepat, yang alkitabiah dalam menghadapi pergumulan yang sukar. Yang pertama dikasih solusi para pemimpin Bani Korah. Pemimpin pujian Bani Korah bilang, mereka tidak melupakan Tuhan. Tidak melupakan Tuhan di sini artinya mereka bukan cuma sekedar ingat Tuhan, tapi mereka minta Tuhan hadir dalam pergumulan itu. Haleluya. Begitu juga saudara dan saya, kalau ada masalah berat, masalah sulit, pergumulan berat, dengar saya mau beritahu, berdoa dan minta Tuhan hadir dalam pergumulan kita. Amin. Bilang sama-sama dengan saya, Tuhan hadir dalam pergumulan saya. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan hadir dalam pergumulanmu. Haleluya. Ini solusi yang benar. Kenapa saya katakan solusi yang benar? Karena ini benar-benar ditulis dari kebenaran firman Tuhan. Ini bukan sebuah tafsiran. Bukan. Tapi ini memang ditulis. Tetapi kami tidak melupakan engkau. Saya cari tahu. Ternyata mereka ingat Tuhan dan minta Tuhan hadir dalam pergumulan yang berat. Saya mau kasih tahu buat saudara, selama engkau minta Tuhan hadir dalam pergumulan kita, pasti ada pembelaan dari Tuhan. Ya, saya banyak mengalami masalah, banyak mengalami pergumulan, tapi saya minta Tuhan, saya tidak kuat. Saya selalu bilang tidak kuat, karena prinsip saya biarlah saya yang berkurang-kurang, tapi Tuhanlah yang bertambah-tambah. Saya bilang, Tuhan saya tidak kuat, cuma Tuhan saja yang bisa. Dan puji Tuhan, melihat pembelaan Tuhan. Itu yang pertama. Jadi libatkan Tuhan. Tidak melupakan, saya catat di sini, tidak melupakan Tuhan, tapi hadirkan Tuhan dalam pergumulan kita yang sukar itu. Maka kita akan lihat pertolongan luar biasa. Amin. Anak-anak muda punya pergumulan apa? Yang kuliah punya pergumulan kuliah apa? Mari. Tidak melupakan Tuhan, tapi terus libatkan Tuhan. Hadirkan Tuhan dalam pergumulan saudara. Apa saja dalam masalah saudara dan saya. Haleluya. Yang kedua, perhatikan firman Tuhan berkata masih pada ayat 18 bagian C. Dikatakan begini saudara. Dan tidak mengkhianati perjanjian. Tidak mengkhianati. Yang kedua saya tulis tidak mengkhianati. Apa itu? Penjelasan tentang pengkhianat di sini saudara. Pengkhianat itu adalah orang yang tidak setia. Itu pengkhianat. Orang tidak setia. Jadi kita kalau ada persoalan, ada masalah, harus tetap setia. Jangan jadi pengkhianat. Makanya kalau pas menikah kan itu ada janji. Aku akan tetap bersamamu. Sakit atau sehat. Susah atau senang. Kaya miskin. Itu janji. Tapi begitu sudah menikah, sudah punya anak, jangan sampai janji itu itu namanya mengkhianat. Haleluya. Jadi kita tidak boleh mengkhianati perjanjian kita dengan Tuhan. Tuhan bilang, aku yang memilih engkau. Aku yang memilih kamu, bukan kita. Amin. Lalu kita buat perjanjian.
dengan Tuhan. Saya mau ikut Tuhan, saya mau melayani Tuhan, saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Itu perjanjian. Amin. Jangan kita khianati perjanjian itu. Tuhan terlalu berat ini masalah. Seolah-olah ini sudah sebagaikan telur di ujung tanduk. Tapi dengar saya memberitahu, tetap tidak boleh kita berkhianat. Lihat kalimatnya berkata, tidak mengkhianati perjanjian. MOU dengan Tuhan tidak boleh dilanggar. Haleluya. Pengkhianat itu sama dengan orang tidak setia, melanggar janji, tidak bisa dipercaya. Haleluya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan arti lain dari pengkhianat adalah orang yang melakukan tipu daya atau berbuat curang. Itu pengkhianat. Haleluya. Bilang kiri kanan, saya bukan pengkhianat. Saudara. Haleluya. Jangan ada masalah baru Anda jadi pengkhianat. Ada pergumulan baru Anda jadi curang. Anda jadi tidak setia. Haleluya. Jangan. Apalagi anak-anak muda. Alen, Angel, ya, yang sudah pacar-pacar ini, jangan. Haleluya. Kalau tidak ada masalah, tunjuk. Rasa-rasa mau gendong. Tapi begitu ada masalah, mulai berubah setia, curang, apalagi. Nanti Anda coba buka Google, searching soal arti pengkhianat. Haleluya. Tidak setia. Haleluya. Jadi, kalau ada masalah, persoalan, dengar saya mau kasih tahu. Yang kedua, tidak boleh jadi pengkhianat. Seperti yang ditulis oleh firman Tuhan. Kami tidak mengkhianati perjanjian. Amin, saudara. Haleluya. Kita ini seringkali kalau tidak ada masalah, setianya minta ampun. Ibadah jam 9, setengah 9 sudah ada. Karena tidak ada masalah. Tapi coba ada masalah. Sio. Orang puji-pujian begini dia masih mandi. Dia sampai sini pas firman, pendeta sudah naik. Ini, lihat, tidak mengkhianati perjanjian. Artinya Bapak Ibu Saudara, kenapa kadang-kadang persoalan kita, kenapa masalah kita, kenapa pergumulan kita yang sukar dan sulit itu tidak, seolah-olah tidak ada berhenti-hentinya. Ada saja. Belum selesai yang satu datang yang satu. Belum selesai satu datang satu. Kenapa? Karena kemungkinan kita waktu menghadapi masalah, kita masih menjadi pengkhianat-pengkhianat. Haleluya. Tapi pemazmur Bani Korah memberi catatan penting buat kita. Cara yang paling tepat dan benar, cara Alkitabiah, kiat yang benar menghadapi pergumulan yang berat. Yang pertama, ingat Tuhan, jangan lupa Tuhan, libatkan Tuhan, hadirkan Tuhan. Yang kedua, jangan jadi pengkhianat. Tidak mengkhianat. Tidak mengkhianat itu saya catat di sini, tadi saya ulangi lagi. Jangan jadi orang yang tidak setia, yang suka melanggar janji. Jangan. Haleluya. Tetap saja. Pokoknya ada masalah. Dia bikin saya kecewa, dia bikin saya sakit hati, saya akan tetap datang ibadah kepada Tuhan. Haleluya. Saya akan tetap gereja meskipun kau bikin begini, Tuhan tidak, saya akan. Masalah saya besar, saya kalau lihat Tuhan, kalau saya lihat dia itu, saya hati itu macam teriris-iris. Sakit hatiku.
Saya sangat tersinggung Pak Pendeta. Tidak. Kau tetap ingat ada perjanjian dengan Tuhan. Amin. Tetap masuk gereja. Bila perlu puji-pujian kau loncat-loncat. Saya kalau puji-pujian saya loncat-loncat saja. Haleluya. Begitu. Amin. Haleluya. Bilang kiri kanan, jangan jadi pengkhianat. Haleluya. Tidak boleh. Itu cara kedua. Kalau kita berhadapan dengan masalah, kesulitan besar, pergumulan yang sukar, Alkitab bilang tidak mengkhianati. Haleluya. Yang ketiga, perhatikan firman Tuhan. Ayatnya, ya. Yang ketiga, kita lihat ayatnya yang ke 19a. Dibilang apa? Hati kami tidak, bos, Pak, Bu, kalau ada masalah sukar, kalau ada pergumulan berat, jangan hati membangkang. Bagaimana Tuhan mau turun tangan? Bagaimana Tuhan mau menolong pergumulanmu? Kalau kau hati membangkang. Apa itu membangkang? Membangkang, kalau saudara perhatikan, saudara, membangkang itu hati, itu sikap keras hati. Kalau saudara ada pergumulan sukar, jangan membangkang. Hati tidak boleh bangkang. Hati bangkang itu sikap keras hati, tidak patuh. Itu membangkang. Menolak untuk mengikuti perintah, tidak mendengar nasihat, dan melanggar aturan. Bayangkan, kebanyakan orang kalau ada masalah ini. Haleluya. Harusnya Tuhan, yang benar Tuhan, terima kasih Tuhan izinkan masalah ini ada padaku. Karena saya tahu firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Harusnya begitu. Haleluya. Saya tahu Allah turut bekerja dari masalah berat, dari kekecewaan, dari sakit hati ini. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bukan balik membangkang. Haleluya. Kayak orang Israel. Orang Israel dikenal orang-orang yang keras tengkuk, keras kepala. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hati yang membangkang adalah sebuah kondisi hati yang menunjukkan penolakan kuat terhadap kepatuhan. Bayangkan. Penolakan kuat terhadap kepatuhan. Kemudian tidak mau dengar nasihat, suka melanggar aturan, cenderung bertindak sesuai keinginan sendiri. Ini hati membangkang. Kalau kita ada masalah Bapak Ibu, tolong hati itu harus tetap memiliki hati yang mau dengar-dengaran. Amin. Haleluya. Jangan sampai kita punya hati membangkang, saudara. Saya betul dikatakan hati kami tidak membangkang. Karena itu saya cari tahu apa itu membangkang. Biar kita semua bisa paham. Kalau ada masalah, kalau ada kesulitan, kalau ada pergumulan, mari tetap hati itu lembut. Amin. Haleluya. Bani Korah bilang hati kami tidak membangkang. Padahal mereka tengah tertindas. Mereka tengah punya pergumulan yang sukar, yang sulit. Tapi mereka tidak memiliki hati yang membangkang kepada Tuhan.
Sebaliknya, mereka punya hati yang mau menerima apa yang Tuhan izinkan. Harusnya begitu. Ada masalah Tuhan, saya tahu bahwa Allahku turut bekerja. Apapun masalah saudara dan saya hari ini dengar, saya mau kasih tahu, ada Tuhan di sana. Tapi berat, seberat apapun masih ada Tuhan di sana. Tuhan pasti akan genapi janji firman-Nya. Dia turut bekerja dalam pergumulanmu yang sulit itu untuk mendatangkan kebaikan kita. Amin. Haleluya. Bilang kiri kanan, Allah turut bekerja dalam pergumulan. Dia turut bekerja, saudara. Karena itu yang ketiga, tidak boleh punya hati yang membangkang. Saya renungkan firman Tuhan ini, saya bilang, Tuhan, ampuni kami. Seringkali kalau ada masalah sukar, sulit, apakah itu mungkin masalah kesehatan. Kadang orang kan masalah kesehatan, sakit tidak sembuh-sembuh. Ya. Mami Gembala, kami berdua lagi bergumul karena Mami Gembala itu punya sakit sampai sekarang tidak sembuh-sembuh itu. Belum sembuh-sembuh itu, apa ini? Kalau berdiri lama sakit ini. Kayak saraf terjepit ya. Tapi kita belum, itu masih duga-duga. Jadi saya bilang Desember, Mami Gembala ke Makassar, langsung diperiksa. CT scan. Desember, Januari ya. Ya, kalau Tuhan kehendaki Januari. CT scan. Haleluya. Supaya bisa lihat sebenarnya apa. Ya. Tapi dengar, saya mau beritahu buat kita semua. Mari yang ketiga. Supaya kita bisa menghadapi setiap pergumulan yang sukar, yang sulit, masalah yang berat, beban berat dalam hidup ini. Cara yang tepat. Kiat yang benar sesuai dengan Alkitab. Kita tidak boleh punya hati yang membangkang. Amin. Jangan. Hati yang membangkang itu jelas sekali. Itu punya hati, punya sikap hati yang keras. Kita kadang-kadang dengar, wih, Bapak ini tuh keras kepala. Mau kasih masukan model mana dia tidak akan dengar. Nah ini hati membangkang. Haleluya. Ibu ini begini. Tapi puji Tuhan, jemaat di tempat ini, saya percaya tidak ada hati yang membangkang. Amin. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita tidak boleh punya hati yang membangkang, Bapak Ibu Saudara. Dan yang keempat, sekaligus yang terakhir, ini kiat keempat. Masih pada 19 bagian B. Dibilang begini, kami tidak menyimpang dari jalan. Yang keempat, kami tidak menyimpang dari jalan. Maksudnya, kalau ada masalah, kalau ada pergumulan sukar, jangan bikin jalan baru. Jangan cari jalan lain. Cukup satu jalan. Kita ini seringkali kalau ada masalah, bukan pakai jalan firman Tuhan. Bukan pakai jalan Tuhan. Kadang-kadang kita dipanggil orang pintar. Itu maksudnya. Kalau ada masalah, tolong jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Tetap pakai firman. Amin. Ada orang kecurian. Dia emas hilang. Tanya satu rumah, tidak ada yang mengaku. Langsung dia bilang, saya pergi di kilo 18 dulu. Untuk apa ke kilo 18? Saya mau cari tahu siapa yang ambil. Itu jalan lain. Bukan begitu solusinya. Amin. Haleluya. Kita ini
saya mau pulang Toraja. Untuk apa pulang Toraja? Saya mau tanya di nenek dulu. Haleluya. Kau tanya nenek bikin apa? Nenek kira mau pasang kulkas kan, Pak? Ini maksudnya. Mereka tidak menyimpang. Padahal saat itu di zaman Bani Korah banyak nabi-nabi palsu, banyak penyembah-penyembah berhala, nabi-nabi Baal, banyak. Tapi mereka konsisten. Kami tidak menyimpang dari jalan. Semuanya sudah menimpa kami. Kami tertindas. Berat pergumulan kami. Tapi kami tidak menyimpang dari jalan. Haleluya. Ini excellent betul. Ini luar biasa. Banyak kita kalau ada masalah. Saya kasih contoh tadi. Baru kehilangan motor. Karena sulit cari. Dia mulai cari orang pintar. Di Sorong sini banyak orang pintar. Iya. Baru beritanya. Langsung orang itu bilang, tolong siapkan ayam hitam dari kaki sampai kepala. Ini namanya jalan baru. Jangan cari jalan lain. Jangan menyimpang. Cukup jalan Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau memang Anda kecurian, kalau Tuhan berkehendak barang yang dicuri itu kembali, pasti Tapi kalau Tuhan berkehendak memang barang itu sebagai sial buat kita, tidak akan mungkin. Biar kau pakai cara apapun. Betul enggak? Haleluya. Kalau memang itu sudah waktunya. Karena memang kan saya ulang-ulang bilang. Alkitab bilang gini. Ada waktu lahir, ada waktu mati. Ada waktu siang, ada waktu malam. Ada waktu untung, ada waktu. Anggap saja yang hilang itu. Waktu Anda akan Tuhan, aku mengucap syukur. Hari ini aku rugi. Tapi saya percaya. Tuhan akan buat yang rugi ini menjadi keuntungan bagiku. Begitu, itu jalan yang benar. Karena Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Kalau cuma emas 2 gram, 3 gram hilang, Tuhan sanggup kembalikan lebih daripada itu. Tapi kembali lagi, kalau Tuhan berkehendak dia kembali, pasti kembali. Amin. Karena saya sudah banyak lihat. Ada yang tidak kembali, ada yang itu semua dari Tuhan. Makanya jangan menyimpang. Kalau rumah tangga tidak bahagia, jangan menyimpang. Jangan kau cari orang pintar, tolong dulu. Supaya dia itu tunduk dan taat. Apa yang saya bilang dia dengar. Lalu Anda sambil siapkan ayam putih. Mulutnya putih sampai dia kuku putih. Dan pasti suamimu itu, biar kau tendang dia akan diam saja. Ini jalan salah, menyimpang. Yang membuat bahagia, suami dengar-dengaran buat istri, istri dengar-dengaran buat suami. Yang buat itu dah hanya Tuhan. Tuhan jamah hati suami. Makanya Tuhan jamah hati suami Pak Ringo. Sampai Pak Ringo berjanji sama istrinya. Sampai mati, aku tidak akan pernah menyakiti hatimu. Haleluya. Ibu Disa hatinya terbunga-bunga. Wow. Itu semua Tuhan. Amin. Jangan bikin jalan lain. Haleluya. Kita ini seringkali, tapi Alkitab memberi jawaban. Kalau ada masalah, ada pergumulan berat, tolong jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Amin. Haleluya.
Sekeras apapun istrimu, sekeras apapun suamimu, selama engkau ada pada jalan yang benar. Yang saya biasa bilang gini, on the track and on the truth. Haleluya. Pada jalan benar dan berada pada jalan yang tepat dan benar. Haleluya. On the track and on the truth. Begitu. Saya percaya. Perhatikan, saya kunci dengan ayat 27 dari pembacaan firman Tuhan kita. Ayat 27, perhatikan luar biasanya para Bani Korah ini. Ayat 27 dibilang begini, perhatikan. Ayat akhir. Bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setia. Sebuah keyakinan yang luar biasa, sebuah ekspektasi yang dahsyat dari para pemimpin Bani Korah. Mereka meyakini manakala 4 poin tadi mereka tidak lakukan, maka mereka bilang begini, ayat yang terakhir, bersiaplah menolong kami. Bayangkan, mereka perintah siapa di sini? Luar biasa. Tidak main-main ini. Ayat ini mereka bilang begini, bersiaplah menolong kami. Mereka sedang bilang sama Tuhan, bersiaplah menolong kami. Bebaskanlah kami karena janji kasih setia Tuhan. Jadi dengar, saya mau beritahu buat saudara. Manakala 4 poin tadi. Yang pertama, tidak melupakan Tuhan. Ingat dan libatkan Dia. Yang kedua, tidak jadi pengkhianat. Yang ketiga, tidak punya hati membangkang. Yang keempat, tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Maka endingnya ayat 27 dibilang, mereka minta Tuhan untuk menolong mereka. Pertolongan akan datang. Saya tidak tahu pergumulan saudara hari-hari ini. Tapi dengar baik, Anda yang butuh pertolongan, Anda yang butuh mujizat Tuhan, saya mau beritahu, praktekkan 4 hal ini. Kita akan lihat sebagaimana Bani Korah mencatat. Bersiaplah menolong kami. Bebaskanlah kami karena kasih setia Tuhan. Seberapa besar, seberapa rumit, seberapa sulit, seberapa sukar pergumulan kita, Tuhan sanggup bebaskan kita. Amin. Tuhan berkati kita. Demikian firman Tuhan di saat ini. Mari pemain musik singer maju ke depan. Haleluya. Saya tidak tahu pergumulan saudara hari-hari ini. Saya tidak tahu masalah saudara hari-hari ini. Tapi dengar, saya mau kasih tahu. Firman Tuhan berkata pada saat ini, Tuhan sanggup bebaskan kita dari masalah pergumulan yang sukar ini. Haleluya. Saya tahu bahwa ada di antara kita yang sedang bergumul, Tuhan, beri kami jalan keluar. Dan saya mau kasih tahu buat saudara, Anda ada di sini itu bukan kebetulan. Tuhan mau buktikan, tunjukkan buat saudara kasih itu bagi kita. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Semua kita bangkit berdiri setelah kita duduk beberapa waktu merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Kita menyanyikan satu pujian sebagai respon terhadap firman Tuhan di dalam pergumulan hidup. Haleluya. Apa pergumulan saudara dalam sana? Biarlah pujian yang jadi doa. Di sukar itu masih ada lawan. Tinggalkan di tempat ini. Tuhan siap untuk menolong saudara. Tuhan siap bebaskan Anda. Mungkin engkau berkata, Tuhan saya terlalu lemah. Saya sudah tidak kuat Tuhan.
nyanyikan sungguh-sungguh pujian ini. Dan aku tidak sanggup tanpa Tuhan. Terlalu berat, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup bebaskan kami. Haleluya, yang sanggup menolong kami.
terus tangan kami Tuhan. Kami tidak bisa hidup di luar kasih-Mu Bapa. Tuhan, terima kasih. Kami percaya setiap pergumulan kami hari ini Tuhan sudah ganti yang berat jadi ringan Tuhan. Oh, kami percaya mujizat Tuhan sudah terjadi bagi kami. Kami yakini sebagaimana Bani Kora mengimani bahwa Tuhan siap menolong. Karena itu kami percaya Tuhan juga sudah siap menolong kami semua di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah masalah kami, di tengah-tengah kesulitan kami. Kami percaya pertolongan Tuhan akan datang. Karena itu dengan iman kami akan menerima jawaban daripada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, karena kami yakin semua janji Tuhan akan indah pada waktunya nanti. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semua yang sudah dengar firman Tuhan, yang sudah dilawat oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat yang kami terima saat ini menjadi berkat yang sifatnya abadi dan kekal, sehingga dimanapun kami pergi dan berada, firman-Nya akan terus menuntun kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan, dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami, memberkati setiap tangan-tangan yang akan menabur di saat ini, apapun bentuk taburan mereka, mulai dari pengucapan syukur, persepuluhan, dan tantangan kolektif pembangunan apa saja yang difasilitasi oleh gereja. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, kembalikan berkat berlipat kali ganda. Genapi janji firman-Mu bagi kami Tuhan. Setiap orang yang dengan sukacita memberikan persembahan, dan pasti kami akan memulai. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal dan sampai kekal. Ini doa kami dalam nama Yesus. Kami sudah bersyukur buat firman, dan kami siap memberikan taburan kami. Haleluya. Amin. Kita di siang hari ini, saya mengajak kita semua bangkit berdiri, mengatakan bahwa sebagai hidup ada hari esok. Pujian syukur limpah terima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan boleh hadir dan melawat kami semua, tapi juga memberkati kami semua tanpa terkecuali. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sebelum kami pulang dari tempat ini, kami berdoa dan serahkan di dalam tangan Tuhan buat jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir bersama dengan kami.
Tuhan menolong dimanapun mereka berada, memberkati mereka semua. Kalaupun mereka saat ini tidak hadir karena ada masalah persoalan, kami percaya Tuhan tolong beri jalan keluar atas masalah mereka. Kalau mereka sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Mereka yang tengah bimbang, Tuhan beri kepastian. Kami percaya di waktu mendatang mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk beribadah, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk pergumulan kami. Secara khusus jemaat gereja Tuhan, kami berdoa semua program jemaat kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Secara khusus pembangunan gedung ibadah kami percaya, kami yakin Tuhan bahwa kalau Tuhan yang sudah memulai, Tuhan jugalah yang akan menyelesaikannya. Dengan cara Tuhan, kami berharap hanya kepada Tuhan, satu-satunya penolong dan andalan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, berdoa serahkan ke dalam tangan Tuhan, bangsa, negara, tanah Papua, kota Sorong, biarlah Tuhan tolong dan memberkati. Gereja-gereja Tuhan dipersatukan, meskipun kami berbeda denominasi, tapi kami mau jadi satu di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, sehingga dengan persatuan yang ada akan membawa banyak jiwa bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpujilah nama Tuhan. Saatnya Hamba berdoa menyerahkan buat usaha, pekerjaan, karir, pendidikan jemaat di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Tahu, Hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan memberkati apapun usaha bisnis yang sedang dikerjakan. Kami percaya Tuhan akan buat naik dan bukan turun, sukses dan berhasil, keberuntungan berpihak kepada jemaat dalam membangun usaha dan bisnis mereka. Pekerjaan dan karir dalam nama Yesus Tuhan tolong, sehingga karir terus menaik dan meningkat Tuhan. Pekerjaan mereka Tuhan dalam nama Yesus, dengan pekerjaan mereka boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, yang tengah bergumul pekerjaan Tuhan sediakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal dan sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, ketika kami angkat tangan, Tuhan pasti akan turun tangan. Ketika kami memanggil nama-Mu, Tuhan pasti akan menunjukkan kekuasaan-Mu, sehingga kami akan melihat dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Terima kasih Bapa di surga. Kehidupan jemaat Tuhan di minggu berjalan Hamba taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Anak-anak Tuhan dalam bangku pendidikan diberkati oleh Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang di luar rata-rata Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang pintar dan cerdas Tuhan di dalam sekolah mereka masing-masing. Sehingga melalui kehidupan anak-anak kami dalam bangku pendidikan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di minggu ini kami percaya apapun kegiatan kami, aktivitas kami, Hamba berdoa dalam nama Yesus, kami terus menikmati berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal dan sampai kekal. Lalu sebentar kami akan kembali pulang. Tuhan menyertai perjalanan pulang, tibakan di rumah masing-masing dengan segala selamat. Nama Tuhan di sana dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengakhiri ibadah raya dan memohon berkat daripada Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan saudara dengan iman pulang dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Anugerah damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa di sorga, persekutuan bimbingan penyertaan kuasa Roh Allah yang kudus, biarlah menyertai saudara-saudara sekalian, semua yang punya saudara, mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Ini keluargaku Tuhan.